Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Apisal TV. Kali ini kita akan mencoba meringkas mata pelajaran biologi kelas 11 karangan Suwarno. Materi yang akan kita ringkas adalah pengertian tentang sel, sel sebagai unit terkecil kehidupan, perbedaan struktur sel tumbuhan dan hewan, membran plasma dan organel, mekanisme transport pada membran. Sel merupakan unit fungsional terkecil dalam kehidupan. Banyak para ahli yang membahas tentang teori sel. Robert Hooke adalah orang yang pertama menemukan sel dalam sayatan gabus melalui mikroskop sederhana. Menurutnya, sel sebagai ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding tebal. Felix Fontana, orang yang pertama menemukan adanya inti sel di dalam sel. Menurutnya, di dalam sel terdapat sel nukleus dan nucleolus. Robert Brown, orang yang pertama menyatakan di dalam sel ada nukleolus, inti sel, merupakan bagian dari makhluk hidup. Johannes Puckett menemukan istilah protoplasma bahan pertama, kunci untuk mempelajari sel terletak dalam protoplasma. Alexander Brown, sel adalah unit dasar kehidupan. Rudolf Virchow, sel merupakan mata rantai terakhir dalam rantai besar yang membentuk jaringan organ, sistem, dan individu. Setiap sel berasal dari sel yang lainnya. Edward Sternberg dan August Weismann, sel merupakan faktor hereditas berasal dari dalam nukleolus. Max Fischer, sel adalah unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sebagai suatu massa protoplasma yang mengandung sebuah nukleolus serta identik pada sel hewan dan tumbuhan. Rudolf van Krieger mengenal istilah sitoplasma yang berarti material bahan-bahan di dalam sel terpisah dari nukleolus. Bila bicara tentang bentuk sel, maka kita akan bicara tentang perbandingan antara sel yang terlihat dengan kasat mata dan sel yang terlihat dengan mikroskop elektron. Di sini misalnya manusia memiliki tinggi lebih dari 1 meter. Telur burung unta dan telur ayam memiliki panjang 1 cm sampai 0,1 meter. Sel telur katak masih dapat terlihat oleh kasat mata, memiliki panjang 1 mm sampai 1 cm. Di bawahnya ada telur manusia, sel telur ovum manusia memiliki panjang 1 mm sampai 100 mikrometer. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki panjang 10 mikro sampai 100 mikrometer. Bakteri dan mitokondria memiliki panjang 1 mikrometer sampai 10 mikrometer. Virus memiliki panjang 1 mikrometer sampai 100 nanometer. Kemudian di bawahnya lagi adalah protein dan lipid, memiliki panjang 1 nanometer sampai 100 nanometer. Sampai yang terkecil adalah atom, di bawah dari 1 nanometer. Bicara tentang sel, maka kita akan bicara tentang komponen kimia sel yang terdiri dari zat organik dan anorganik. Misalnya di sini adalah protein, fungsinya sebagai penyusun membran sel, transportasi, dan reaksi kimia. Protein dibagi menjadi 2, struktural dan fungsional. Kemudian karbohidrat atau ATP, adenosine trifosfat, fungsinya sebagai energi, pembentuk struktur sel, komponen penyusun DNA. Lipid atau lemak, komponen utama penyusun membran plasma, terdiri dari fosfolipid dan glikolipid. Asam nukleat, fungsinya mengatur regulasi DNA dan RNA sebagai pewaris sifat dan sintesis protein. Dari anorganik ada air, fungsinya sebagai pelarut dan reaksi biologi sel. Kemudian vitamin sebagai katalisator mempercepat reaksi kimia sel seperti vitamin A, D, E, K, B, dan C. Mineral, fungsinya sebagai metabolisme sel, kerja enzim, dan tekanan osmosis sel. Tumbuhan dan hewan. Secara garis besar, sel tumbuhan dan hewan terbagi menjadi 2, yaitu struktur bagian dalam yang berisi pertama protoplasma, berisi nukleus dan nucleolus.
Yang kedua, sitoplasma yang terdiri dari retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, badan Golgi, ribosom, mitokondria, sentriol, lisosom, vakuola, dan kloroplas. Kemudian yang ketiga, sitoskeleton. Bagian sel luar terdiri dari membran sel dan dinding sel. Perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Dinding sel ada pada tumbuhan tapi tidak ada pada hewan. Vakuola ada pada tumbuhan tapi tidak ada pada hewan kecuali hewan uniseluler. Sentriol tidak ada pada tumbuhan kecuali tumbuhan tingkat rendah tapi ada pada hewan. Plastida ada pada tumbuhan tapi tidak ada pada hewan. Nukleus. Nukleus mengandung sebagian besar materi genetik sel membentuk molekul DNA, kromosom, beragam jenis protein. Gen di dalam kromosom membentuk inti sel. Fungsi utama nukleus menjaga integritas gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, mengorganisasikan saat pembelahan sel, memproduksi RNA untuk mengkodekan protein, tempat sintesis ribosom, tempat replikasi dan transit dari DNA, serta kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Membran sel atau membran plasma tersusun dari senyawa kimia dimiliki oleh semua makhluk hidup. Pada tumbuhan dan bakteri berada di bawah dinding sel, sedangkan pada hewan dan protozoa berada di bagian luar. Membran sel bersifat selektif permeabel atau semi-permeabel, menyeleksi molekul yang boleh masuk ke dalam sel. Ada yang harus melewati molekul transport, ada yang tidak bisa melewati sama sekali. Transportasi molekul ada yang aktif dan pasif. Yang pasif tanpa membutuhkan energi, sedangkan yang aktif membutuhkan energi. Struktur membran tersusun atas dua lapisan lemak bagian atas dan bagian bawah, disebut fosfolipid bilayer. Bentuk fosfolipid mirip kepala dan ekor. Kepala merupakan molekul fosfat dan ekor lemak. Kepala fosfat menghadap keluar bersifat hidrofilik, suka air, sedangkan ekor bersifat hidrofobik, tidak suka air, sehingga terletak di tengah berikatan dengan fosfat. Fosfolipid bilayer merupakan struktur utama pembentuk membran plasma. Di antara fosfolipid tersebut terdapat bagian-bagian lain yang menyempurnakan kerjanya, seperti misalnya protein integral, terikat permanen pada membran, bersifat hidrofobik, tidak larut dalam air, dan bertindak sebagai reseptor sel. Kemudian glikolipid ialah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak, sedangkan glikoprotein, molekul karbohidrat, menempel pada protein. Keduanya berfungsi sebagai tanda pengenal bagian sel. Kemudian ada kolesterol, berada di antara molekul fosfolipid dengan bagian hidroksil yang bersifat polar. Fungsinya penting bagi membran plasma karena pada suhu panas kolesterol menghambat pergerakan fosfolipid agar tidak terlalu cair, sedangkan pada suhu dingin menghambat antar lemak menjaga membran dari beku atau mempertahankan struktur cukup cair. Kalau pada tumbuhan fungsinya digantikan oleh sterol. Ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat di dalam sel. Ukuran ribosom 20–22 nanometer. Terdapat di RE kasar tersebar di sitoplasma, terdiri dari 35 protein ribosom dan 65 RNA ribosom. Fungsi ribosom berperan sebagai tempat sintesis protein. Badan Golgi.
berupa berkas kantung berbentuk cakram, lipatan, dan kantung. Fungsinya sebagai sekresi atau pengeluaran protein, transportasi zat-zat, mengumpulkan dan membungkus karbohidrat dan zat lain. Pembuluh itu juga menyumbang bahan bagi pembentukan dinding sel. Badan Golgi terdiri dari dua bagian. Cis menerima vesikel berasal dari retikulum endoplasma kasar, diserap ke ruangan badan Golgi, diproses untuk penyempurnaan dan lainnya. Dari cis bergerak ke trans. Trans di bagian ini akan memecah diri membentuk vesikel dan siap untuk disalurkan ke bagian sel yang lain dan keluar sel. Lisosom. Fungsi lisosom untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam sel. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga, penghasil energi sel, karena dapat melakukan respirasi. Fungsinya mengelola aktivitas metabolisme sel, memecah makanan yang diserap tubuh untuk menghasilkan energi seperti karbohidrat, lemak, protein, dan lainnya. Sentriol. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung. Kebanyakan terdapat pada sel eukariotik. Sepasang sentriol teratur secara sejajar dan dikelilingi oleh sejumlah materi padat membentuk struktur gabungan yang disebut dengan sentrosom. Fungsinya mengatur pembelahan sel, pembentukan silia, dan flagela. Kloroplast. Bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplast berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Kloroplast terdapat pada hampir seluruh tumbuhan, tapi tidak umum dalam semua sel. Dinding sel. Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan. Berfungsi untuk memberikan bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Vakuola adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar, panoplas. Apabila diamati menggunakan mikroskop cahaya, vakuola membentuk seperti ruang kosong dan tembus pandang. Fungsinya pada sel tumbuhan diantaranya berperan dalam turgiditas dalam bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan zat makanan sebagai lisosom, dan memproses homeostasis. Transfer membran merupakan pengangkutan molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah tanpa menggunakan energi, atau proses pengangkutan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi menggunakan energi. Transfer membran dibagi menjadi dua, pasif dan aktif. Pasif salah satunya adalah proses difusi atau pembauran. Proses difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya zat dalam pelarut di bagian konsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi yang rendah. Dan osmosis adalah perpindahan molekul cairan melalui selaput semi-permeabel dari yang encer hipotonis ke yang lebih pekat hipertonis. Transport aktif adalah pengangkutan atau perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transfer membran aktif secara garis besar dibagi menjadi tiga. Pertama, pompa elektrogenetik, yang kedua, kotransport, dan yang ketiga, endositosis dan ektositosis. Pada pompa elektrogenetik,
terbagi menjadi dua, yaitu pompa natrium kalium yang sering disebut dengan sodium potasium pumps dan pompa proton. Pada pompa natrium kalium akan terjadi jika ada dua ion kalium yang masuk ke dalam sel. Maka satu ion kalium harus dipaksa keluar dari sel. Inilah mengapa transport aktif membutuhkan energi. Transport aktif dimulai dengan mengambil 3 ion natrium dalam sel menempati situs pengikat pada protein integral. Energi diperlukan untuk mengubah bentuk protein integral membuka sel ke arah luar. Selanjutnya, ion natrium terlepas dari situs pengikatnya. Dari luar sel, 2 ion kalium menempati situs pengikat di protein integral. Bentuk protein integral berubah dari sebelumnya membuka ke arah luar menjadi membuka ke arah dalam sel, sehingga ion kalium dilepaskan ke dalam sel. Sedangkan pada pompa proton, ion hidrogen yang ada di dalam sel akan dipompa keluar sel dengan bantuan energi. Pada co-transport akan melibatkan dua protein membran. Sebagai contoh, sel-sel tumbuhan memompakan ion hidrogen untuk mengaktifkan transport sukrosa ke dalam sel. Sukrosa dapat masuk ke dalam sel melalui protein membran, melalui gradien konsentrasi jika bersamaan dengan hidrogen. Sedangkan endositesis merupakan transport makromolekul yang sangat kecil dari sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Dibagi menjadi 3. Fagositosis adalah proses seluler dari fagosit dan protisda yang menggulung partikel padat dengan membran sel dan membentuk fagosom internal. Kedua, pinositosis. Sel menembus tetesan fluida ekstraseluler dalam vesikula kecil. Karena salah satu atau seluruh zat terlarut yang larut dalam tetesan tersebut dimasukkan ke dalam sel. Endositosis yang dimediasi reseptor atau kleterin adalah proses di mana sel menyerap metabolit, hormon, protein, dan dalam beberapa kasus virus oleh tunas ke dalam dari membran plasma, invaginasi. Kemudian eksositosis adalah mekanisme transport molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam sel keluar sel dengan cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Vesikula transport yang terlepas dari aparatus Golgi dipindahkan oleh sitokleton ke membran plasma. Demikian penjelasan dari transport membran aktif.